Pak Erick Thohir kesal dengan Yuran Fernandes. Dia sudah minta maaf, cuman kalau dia menyesali ya jangan main di Indonesia, main aja di luar lain. Ya udah, kalau dia menyesal di main Indonesia, jangan main di Indonesia, main di tempat lain aja. Dan bilang Yuran Fernandes nggak usah main di sini aja, cari makan di sini tapi jelek-jelekan Liga Indonesia. Jangan gini loh, cari makan di sini, berkarir di sini, ngejelek-jelekin liga kita gitu. Kecuali dia ada bukti. Ya, respon Pak Erick Thohir ini terkesan ya, Pak Erick Thohir itu anti kritik. Walaupun Pak Erick Thohir bilang kalau ada buktinya kami akan sikat. Kalau ada bukti, dia bilang, oh wasit ini dibayar, pemain ini dibayar, oh ini dibayar, ya kita tangkap gitu. Tapi kenyataannya pelaku drawing Liga 4 ini belum dihukum, belum diperiksa sampai sekarang. Padahal buktinya udah jelas kan, dia mengakali drawing Liga 4. Berarti selama ini gembar-gembor untuk berantas mafia itu cuma omong-omong dong. Nih buat lo yang nggak tahu, kritikan Yuran Fernandes itu kayak gimana sih? Walaupun waktu itu gue udah bahas nih, gue ingetin sekali lagi nih. Doi itu bilang, sepak bola Indonesia hanyalah candaan, maka level dan korupsinya akan tetap sama. Jika Anda ingin hasilkan uang, maka datanglah ke Indonesia. Tapi jika Anda ingin bermain sepak bola secara serius, maka menjauhlah dari Indonesia. Dan di sini Yuran Fernandes juga klarifikasi bahwa doi minta maaf. Gue nggak tahu ya siapa yang menekan Yuran dan kenapa Yuran minta maaf. Ya ini urusan antara ya mereka lah. Pemain mengkritik langsung kena sanksi. Dikritik bukannya evaluasi tapi malah sanksi. Yuran Fernandes disanksi 12 bulan larangan beraktivitas di dalam kegiatan sepak bola dan denda 25 juta. Yuran Fernandes apes. Sanksinya nggak main-main cu. Larangan bermain di Liga Indonesia 1 tahun plus denda 25 juta. Bukan cuman aku aja yang terkejut loh, dan kalian yang terkejut. Kalau kalian buka di Instagramnya pengamat sepak bola, Bang Greg Nuokolo dan Bang Tommy Deski pun terkejut ini ya. Bahkan Bang Greg dan banyak orang komen juga, harusnya salah satu petinggi Semen Padang yang juga mengkritik Liga 1 juga kena sanksi harusnya. Andre Rosiade mari menyingkirkan 2 orang yang diduga operator mafia dengan inisial JN dan P. Hampir semua elit PSSI tahu. Waduh, ini isu ya. Isu ini bisa benar, bisa salah, bisa PSIS, bisa terintegrasi karena sudah ada Persijap Jepara yang sesama Jawa Tengah. Ada isu PSS akan terintegrasi karena sudah ada penggantinya PSIM Yogyakarta. Lalu nanti Semen Padang bisa terintegrasi karena sudah ada penggantinya dari Sumatera, nanti Bayangkara yang akan berhome base di Lampung. Ya. bahkan Mas Andre Rosiade langsung ngetek Pak Erick Thohir loh. Gini, kalau emang ada buktiin gitu, kan kita nggak boleh saling menuduh. Dan saya lihat ya perjuangan dari tim-tim itu kan masih bersaing sampai hari ini. Gitu. Ya, dan saya lihat ya saya senang juga ketika Semen Padang ya menang 3 kali gitu. Artinya kan mereka juga berusaha main dan saya yakin kan Pak Andre juga nggak nyombong, orang dia menang timnya gitu kan. Jadi ya hal-hal seperti ini ya saya rasa ini era demokrasi lumrah, terbuka kritik dan saran, dan saya rasa Liga juga menerima kritikan itu ya. Dan yang penting tadi kita yang penting terus mendorong sepak bola ini lebih sehat. Di Sumatera kita tidak punya Liga 1. Sumatera ada, ya Sumatera ada, mafia kami lawan. Tim Sumatera asli ada di Liga 1. Mohon maaf, PSSI, kami ada di Liga 1. Tapi yang jelas, saya memberikan pesan. Klub Liga 1 ada dari Sumatera. Asli, kami dari Galatamal. Pindah-pindah. Bapak Andre Rosiade kembali bersuara soal mafia. Bahkan kali ini Pak Andre sebut 2 nama. Inisial itu adalah JN dan P. Bahkan Pak Andre juga mengajak Pak Arya Sinulinga untuk bertindak. Lewat akun Instagramnya Pak Andre bilang begini, nih saya bacain. Saya percaya Pak Erick Thohir mampu dan bisa melenyapkan mafia sepak bola Indonesia, kata Pak Andre. Untuk itu, mari dimulai dengan menyingkirkan 2 orang yang diduga operator mafia dengan inisial JN dan P. Hampir semua elit PSSI tahu ini, lanjutnya. Ditunggu bersih-bersihnya Pak CC Erick Thohir. Dan Bang Arya Sinulinga ditunggu komentarnya, apalagi abang kan korban mafia juga karena klub abang berkali-kali dikerjai, kata Pak Andre begitu. Nah, untuk teman-teman yang jadi pertanyaan adalah siapakah yang disebut inisial tadi, JN dan P?
Dan pertanyaan selanjutnya adalah katanya hampir semua elit PSSI tahu soal ini, tapi kok nggak diberesin? Satu petinggi Semen Padang yang juga mengkritik Liga 1 juga kena sanksi harusnya, tapi nggak ada sanksi dari PSSI. Jangankan itu, ini Desi Arfianto, pelaku drawing Liga 4, nggak ada disanksi sampai sekarang. Tapi Yuran Fernandes dalam hitungan hari langsung gercep banget loh. Yuran dikasih sanksi ini itu karena didakwa dia melanggar pasal 59 Kode Disiplin PSSI. Kalau kita buka Kode Disiplin PSSI pasal 59 memang pas ya, dendanya 25 juta. Tapi kalau kita lihat di ayat kedua ya, ini sebenarnya sanksi larangannya itu sekurang-kurangnya 3 bulan sebenarnya di sini. Tapi kenapa Komdis ngasih larangan 1 tahun? Menurut pendapatku mungkin Komdis PSSI ini mau ngasih shock terapi supaya pemain-pemain lain nggak berani ngomong kayak Yuran Fernandes. Atas sanksi ini, PSM Makassar berencana akan melakukan banding. Gimana nih PSSI ku? Katanya ini kepengurusan PSSI terbaik, tapi kok anti kritik sih? Siapa nih ya JN dan P yang menjadi mafia besar sepak bola? Hampir semua elit PSSI tahu. Tinggalkan kolom komentar. Pak Erik terkejut dengan sanksi Yuran Fernandes. Kok aku jadi geli baca beritanya ya? Bahkan salah satu exco PSSI itu bikin postingan di media sosialnya mengatakan bahwasannya Komdis PSSI itu independen, nggak bisa diatur-atur. Makanya dengan sanksi ini Pak Erik terkejut dan menyarankan PSM banding. Aneh loh, aneh. Kenapa aku bilang aneh? Karena Pak Erik sendiri yang bilang Liga harus bertindak terhadap Yuran Fernandes, terhadap pemainnya. Nih, kuputarkan lagi rekaman Pak Erick Thohir wawancara. Ya, tapi dia udah minta maaf. Tapi saya minta Liga juga bertindak keras kepada Liga dan pemainnya, ya, atau saya tindak liganya. Nah, kalian dengar kan? Pak Erik bilang apa? Liga harus bertindak. Kalau tidak, saya akan tindak liganya. Ya nggak heran langsung gercep, langsung hukuman super maksimal. Kok terkejut Pak? Aduh Pak. Apa karena semua sekarang di Instagram, di kolom komentar itu semua mempertanyakan ini? Udah aku bilang Pak, supporter sepak bola Indonesia itu cerdas Pak. Nggak bisa diatur-atur, nggak bisa di framing-framing. Mereka lebih pilih bela Yuran. Mungkin Pak Erick Thohir berpikir masyarakat akan mendukung dia. Tapi ternyata kalau kita lihat sekarang itu masyarakat tidak mendukung Pak Erick Thohir, tidak. Kalau kita buka di IG Pak Erick Thohir 2 postingan terakhir, itu semua komentarnya coba lihat ya. Kami bersama Yuran. Ini lagi komentarnya. Mereka bahkan minta Pak Erik nonton Liga biar paham apa yang disampaikan Yuran Fernandes. Sepertinya masyarakat Indonesia udah mulai bisa membaca PSSI-nya Pak Erick Thohir. Masyarakat udah bisa menyimpulkan PSSI kali ini itu hanya fokus ke timnas doang. Dimana timnas itu diperhatikan dengan sangat full, tapi Liga sepertinya jalan di tempat. Nyatanya rank Liga 1 stagnan di rank 25 Asia, nggak ada naik-naiknya. Jadi dengan PSSI hanya fokus ke timnas untuk sementara ini dan berpikir mereka akan didukung masyarakat, ternyata tidak juga ya. Masyarakat sepak bola itu kritis dan cerdas.